Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 6 akan membuka sesi tanya jawab. Masing-masing perwakilan kelompok menyediakan 2 pertanyaan. Dimulai dari kelompok 1, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, perkenalkan saya Winda dari kelompok 1 ingin bertanya, dalam bentuk apa sajakah hubungan sekolah dan masyarakat bisa berjalan? Terima kasih pada Winda. Selanjutnya dari kelompok 1. Baiklah, di sini saya perwakilan kelompok 1. Apa sajakah manfaat terjalinnya hubungan sekolah dan masyarakat bagi sekolah? Sekian, terima kasih. Selanjutnya untuk kelompok 2. Baik, saya dari perwakilan kelompok 2, jurusan Tambahan dengan NIM A1718066 dengan pertanyaan, bagaimanakah peran masyarakat dalam pelaksanaan hubungan sekolah dan masyarakat? Terima kasih. Terima kasih pada Juni. Selanjutnya dari kelompok 2. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Flanidea Amanda dengan NIM A1C3 18051, perwakilan dari kelompok 2. Yang ingin saya tanyakan adalah, apa yang dimaksud dengan masyarakat sebagai stakeholders dalam pendidikan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk kelompok 3 yang ingin bertanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Yatinuranti, NIM A1C3180042. Di sini saya ingin bertanya, unsur masyarakat apa sajakah yang dapat menjalin hubungan dengan sekolah? Terima kasih. Baiklah, perkenalkan, nama saya Ella Juli Astuti dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, bagaimanakah yang dikatakan sebagai hubungan sekolah dan masyarakat? Terima kasih. Selanjutnya kelompok 4. Baiklah, perkenalkan nama saya Nurmaliza, NIM A1C3 18045. Saya ingin bertanya, bagaimana teknik humas menggunakan berita acara? Terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Rizky Purnama Wirayuda, NIM A1C3 18047 dari kelompok 4 ingin bertanya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan pentingnya humas di lingkup dunia pendidikan. Nah, apa sih dampaknya apabila di sebuah lembaga kependidikan tidak memiliki humas? Terima kasih. Selanjutnya dari kelompok 5. Perkenalkan, saya Eva Asnita Silitonga, NIM A1C31859 dari perwakilan kelompok 5 ingin bertanya, bagaimana cara humas untuk menarik calon peserta didik agar tertarik untuk masuk ke lembaga pendidikannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvin Permanda dari kelompok 7. Saya ingin bertanya, apa faktor pendukung terlaksananya hubungan sekolah dengan masyarakat? Perkenalkan, saya Nelimawati, saya perwakilan dari kelompok 5 ingin bertanya, apa saja sih fungsi sekolah dengan masyarakat? Fungsi hubungan sekolah dengan masyarakat. Baiklah, di sini saya akan menanyakan kepada kelompok 6. Adapun pertanyaannya yaitu, apa faktor pendukung terlaksananya hubungan sekolah dengan masyarakat? Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu manfaat dari hubungan sekolah dan masyarakat adalah menambah atau meningkatkan simpati masyarakat secara sadar dan sukarela, dapat meningkatkan harga diri sekolah. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan satu lagi dari kelompok 1, yaitu dari Winda Ananda. Dalam bentuk apa sajakah hubungan sekolah dan masyarakat biasa terjadi? Nah, menurut Atur,
yaitu school public, yaitu adalah kegiatan dilakukannya sekolah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, di mana ada suatu kebutuhan yang sama di antara keduanya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu dari Saudari Yuni. Bagaimana peran masyarakat dalam pelaksanaan hubungan sekolah dan masyarakat? Di mana peran masyarakat pendidikan yaitu sebagai arah dalam menentukan tujuan. Yang kedua yaitu sebagai masukan dalam menentukan proses belajar mengajar. Yang ketiga yaitu sebagai sumber belajar, dan yang keempat yaitu sebagai pemberi dana dan fasilitas lainnya. Selanjutnya saya kembali ke moderator. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu dari Fleoni. Apa yang dimaksud dengan masyarakat sebagai stakeholders dalam pendidikan? Nah, dalam konteks sekolah, stakeholder adalah masyarakat yang merupakan warga atau individu yang berada di sekolah dan di sekitar sekolah. Secara sederhana, stakeholder itu sering dinyatakan sebagai para pihak, lintas pelaku atau pihak-pihak yang terkait dengan suatu isu atau suatu rencana. Nah, masyarakat itu berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Kepada Saudari Fleoni, apakah bisa diterima jawabannya? Ya, terima kasih, sudah cukup jelas. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu dari Saudari Vivi. Unsur masyarakat apa sajakah yang dapat menjalin hubungan dengan sekolah? Nah, ada banyak sekali unsur-unsur masyarakat yang dapat menjalin kerjasama dalam pendidikan. Di antaranya adalah orang tua siswa, warga, dan lembaga masyarakat di sekitar sekolah. Tetapi menurut Hermino pada tahun 2013, unsur-unsur yang terlibat dalam hubungan sekolah dan masyarakat itu ada sekolah, orang tua murid, dan juga guru. Nah, sekolah ini merupakan lembaga sosial yang tumbuh dan berkembang dari dan untuk masyarakat. Sehingga segala bentuk dan tujuan sekolah harus diarahkan kepada pembentukan corak pribadi dan kemampuan warga masyarakat. Yang kedua adalah orang tua murid. Hubungan sekolah dengan orang tua murid hendaknya dibawa ke dalam hubungan yang konstruktif dengan program di sekolah. Dan yang ketiga, murid dan guru, di mana murid merupakan unsur yang sangat penting untuk sekolah, begitupun juga dengan guru. Tanpa murid, sekolah itu tidak akan ada. Nah, murid itu berasal dari lingkungan masyarakat, yaitu keluarga yang memperoleh ilmu pengetahuan dan pendidikan dari persekolahan dengan perantara guru. Kepada Saudari Vivi, apakah bisa diterima jawabannya? Bisa, terima kasih. Selanjutnya dari kelompok 3, dari Saudari Ella, yaitu bagaimanakah yang dikatakan sebagai hubungan sekolah dan masyarakat? Nah, menurut Sunayengsi pada tahun 2017, pada halaman 166, hubungan sekolah dan masyarakat itu diartikan sebagai suatu proses komunikasi dengan tujuan meningkatkan pengertian warga masyarakat tentang kebutuhan dan praktek pendidikan, serta berupaya dalam memperbaiki sekolah. Administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat itu, keberadaan sekolah didorong oleh kebutuhan masyarakat. Karena itu tanggung jawab pendidikan juga merupakan tanggung jawab masyarakat, keluarga, dan pemerintah. Berdasarkan itu, seharusnya ada hubungan yang selalu meningkat antara masyarakat dan juga sekolah. Apakah Saudari Ella bisa menerima jawabannya? Baik, sudah jelas. Terima kasih, Selin. Baiklah, saya Fikri Ardiansa. Di sini yang pertama saya akan menjawab pertanyaan dari Nurmaliza dari kelompok 4. Pertanyaannya yaitu, bagaimana teknik humas dengan menggunakan catatan berita gembira? Teknik ini sebenarnya mirip dengan berita kegiatan murid. Keduanya sama-sama ditulis dan disebarkan kepada orang tua murid. Hanya saja, catatan berita gembira ini berisi tentang keberhasilan seorang murid. Berita tersebut ditulis di selebaran kertas dan disampaikan kepada wali murid atau bahkan disebarkan kepada masyarakat.
Berikutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ricky. Apa yang terjadi jika tidak ada humas pada lembaga pendidikan? Saya akan menyebutkan beberapa fungsi dari humas. Yang pertama yaitu menarik simpati masyarakat sehingga dapat meningkatkan relasi serta animo masyarakat terhadap sekolah. Berikutnya yaitu mengembangkan pemahaman masyarakat tentang aspek-aspek pelaksanaan program pendidikan di sekolah. Nah, jika humas tidak ada pada lembaga pendidikan, maka hal-hal yang saya sebutkan tadi tidak akan dapat terlaksana atau sulit untuk terlaksana. Berikutnya yaitu saya akan menjawab pertanyaan dari Eva. Bagaimana cara humas untuk menarik calon peserta didik? Yaitu dengan cara menampilkan keunggulan dari sekolah tersebut. Contohnya yaitu keunggulan pada bidang akademik maupun non-akademik. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Alvin yang menanyakan apa saja faktor pendukung terlaksananya hubungan sekolah dengan masyarakat. Faktor yang mendukung terlaksananya hubungan sekolah dengan masyarakat yaitu terdapat program dan perencanaan yang sistematis, terdapat basis dokumentasi yang lengkap, tersedianya tenaga ahli terampil dan alat sarana, serta dana yang memadai dalam kondisi organisasi sekolah yang memungkinkan untuk meningkatkan kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5, yaitu dari Kak Nelly, yang bertanya apa saja fungsi hubungan sekolah dengan masyarakat. Terdapat beberapa fungsi hubungan sekolah dengan masyarakat, yaitu mengembangkan pengertian masyarakat tentang semua aspek pelaksanaan program pendidikan di sekolah. Kemudian, dapat menetapkan bagaimana harapan masyarakat terhadap sekolah dan apa harapan-harapannya mengenai tujuan-tujuan pendidikan di sekolah. Kemudian, memperoleh bantuan secukupnya dari masyarakat untuk sekolahnya, baik finansial, material, maupun moral. Dan masih banyak fungsi-fungsi lainnya. Kemudian, apakah dapat dimengerti kelompok 5? Ya, dapat dipahami. Terima kasih. Sama-sama. Pentingnya hubungan sekolah dengan masyarakat adalah karena sekolah merupakan lembaga pendidikan yang berfungsi melayani anggota masyarakat dalam pendidikan. Sedangkan masyarakat adalah pemilik sekolah karena masyarakat memerlukan. Dengan adanya hubungan tersebut, sekolah akan memperoleh dukungan dan bantuan dari masyarakat yang diperlukan dalam pembangunan dan pelaksanaan program sekolah. Ditinjau dari kebutuhan masyarakat itu sendiri, dengan adanya hubungan dengan sekolah, maka dapat memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagaimana kelompok 7, apakah dapat dimengerti? Baik, dapat dipahami. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, dengan berakhirnya jawaban dari Saudari Dia tadi, berakhir pula sesi tanya jawab kita pada sore ini. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah ikut berpartisipasi. Nah, apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.